berjumpa, menatap, melihat wajah Allah. Tekstualnya, takwilnya disederhanakan, mengharapkan ridho Allah. Departemen Agama mentakwilkan mengharapkan ridho Allah. Tekstualnya, ibtigha, berharap wajhillah, wajah Allah, berharap jannah. Jadi yang diinginkan itu Allahnya saja, wajah Allah saja. Itulah ilmu hakikat ini. Itulah yang disebut ikhlas saudara. Beramal karena ibtigha wajah, mengharapkan wajah Allah. Allah saja yang kita inginkan, tidak yang lain. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah sampai ke sini, maka dia akan sampai kepada ma'rifat jihad. Maka dalam bahasa lain, di lembaga lain beliau ada mengungkapkan, kamu tidak akan bisa melihat zat Allah sampai kamu mati. Ini sesuai dengan hadis sahih Nabi. Ta'allamu al-ayat ya Rabb allan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kamu tidak bisa melihat wajah Allah sampai kamu mati. Kunci melihat Allah itu mati. Nah, bagaimana kalau kita belum mati? Kata Pak Syekh, kalau kita belum mati beneran untuk melihat sampai kepada makomnya, fana. Harus mati. Apa yang maksud fana, mati? Tak ada di hati kecuali hanya Allah saja. Nah, yang dimaksud dengan mati, khawatir kita mati. Keinginan kita mati sesuai dari Allah. Itu disebut mati. Itulah yang disebut istilah mutu qabla an-tamut. Matikan dirimu sebelum mati benar. Matinya apa? Mati itu kata Pak Syekh adalah hawa nafsu tidak berkeinginan apa-apa, kosong dari keinginan. Yang kau inginkan hanya Allah. Maka kalau Bapak munajat, pikir sendiri saja, begitu benar-benar kosong, sungguh kosong, amat, nggak ada lintasan hati, nggak ada lintasan pikirannya, ada Allah. Satu detik saja benar-benar kosong dari selain Allah. Terasa ada detik-detik yang itu benar-benar kosong dari selain Allah. Itu kalau kata gimana? Ya. Belajar fana itu yang maksud itu kosongan. Maka Sunan Kalijogo mau belajar sama Sunan Bonang. Sunan, aku mau belajar. Ngapain belajar sama dia? Ini seperti dia lihat kan emas itu jadi ikhlas. Dia jadi emas, atau jadi apa lagi? Karamahnya. Aku mau belajar. Benar mau ikut jalan para wali? Benar. Duduk. Disuruh duduk. Di pinggir kali. Itu berapa lama? Ada yang nyebut 3 tahun setengah ya. Ada yang nyebut bulan-bulan kan berbulan-bulan. Kau disuruh duduk hati. Iya, kosongkan dulu. Begitu benar-benar kosong dari pengaruh hawa nafsu, tak ada keinginan. Karena hijab kita yang paling tebal ini adalah hawa nafsu dan ego, keakuan. Begitu dia sudah hilang, hanya Allah saja, baru bisa ngikut jalan para wali. Kalau nggak bisa kami mau jadi wali, ibadahnya masih menginginkan, inilah, bikin itulah, kami. Jalan para wali itu latih dulu. Kalau sudah sempurna latihannya sudah laksanain sholat. Ya, mungkin dia waktu itu kan wallahu a'lam ya. Mungkin dia waktu itu masih Islamnya pun nggak jelas, gitu kan. Apa disyariatin dulu kita nggak tahu. Tapi begitulah latihan awal. Kalau dalam hidup kita.
Kenapa dibuat begitu? Yaitu intinya adalah untuk memasukkan diri sekarang. Itu tahanus di Gua Hira, tahanus di Bukit Tursina, tahanus di pinggir kali oleh Kali Jambu. Itu jalan para nabi, jalan para nabi, jalan para kekasih. Tidak ada yang bisa sampai ke Allah kecuali orang yang fana. Kalau masih ada diri, jangan berharap bisa bertemu Allah. Makanya Umar bin Khattab bilang apa? Orang yang baru belajar agama, dia muncul sombong. Nah, ini hafal hadisnya, hafal ayatnya. Dia agak sombong, hafal ini, hafal ini. Ini yang mana dalilnya? Ini. Ini baru belajar. Tapi kalau orang sudah sampai ke puncak ilmu agama, maka dia nanti la haula wala quwwata illa billah. Itulah puncak ilmu, puncak spiritual. Ya. Ada riwayat menyebut Syekh Subakir itu pernah ditanya, Syekh, kenapa antum bisa begitu kuat? Kapannya sampai 40 hari, 40 malam. Adu kesaktian dengan siapa itu? Yang gemuk itu. Nah, itu dalam buku Babat Tanah Jawa disebut. Syekh Subakir Makalah. Syekh Subakir ini ada yang nyebut cicitnya Salman Al-Farisi. Ada yang nyebut turunan Ali bin Abi Thalib. Tapi kemungkinan cicit Salman Al-Farisi. Berjualnya tinggi. Ya, sabda Paul, 40 hari 40 malam ada kesaktian dengan sabda Paul. Kok kamu bisa begitu kuat sih? Ya, kalau Allah kuat, rumusnya cuma satu. Apa ini? La haula wala quwwata illa billah. Serahkan diri ke Allah. Hilangkan diri kita yang ada hanya Allah. Ini sesuai dengan petunjuk hadis qudsi. La ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Siapa masuk bentengku, masuk ke bentengku, aman dia dari azabku. Azab yang kita rasakan di dunia ini, Pak, itu azab rasa. Ya, stres, sakit, kepala kita bingung, itu azab rasa semua. Sesak dada kita, sakit hati kita, itu azab rasa. Begitu kita masuk ke dalam lingkaran la ilaha illallah, la ilaha illallah, hilang semuanya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sampai kepada makna ma'rifatnya tadi, hakikatnya tidak ada yang mampu, hanya Engkau yang rasa sakit, tak ada, yang ada hanya Engkau. Stres ini tak ada, ini makhluk, yang ada hanya Engkau. Hilang semua, masuk ke dalam, yang ada ketenangan. Maka kan Nabi buat rumus, apa rumusnya? Tidak mau tumpirnya yang jannah kalau kalian melewati taman surga, singgahlah, mampirlah. Apa taman surga itu, ya Rasul? Taman surga itu adalah hilangkan zikir, halakah zikir, zikir pelita. La ilaha illallah. Lupa kita sampai zikir mana? Nanti ada menikmati. Surga itu isinya kenikmatan, ketenangan, kenyamanan. Maka orang yang masuk ke halakah zikir, ya sudah, dia sudah berada di taman surga. Taman surga dengan surganya, ya sejengkal ya. Kan disebut orang itu ya. Kenapa? Karena surga itu ketenangan. Kalau caranya benar, zikirnya benar, kenikmatan yang ada. Apalagi sudah terbiasa kan. Sekuat apapun pikiran kita, stres kita, karena sudah terlatih, udah, dulu aja sebentar. Ingat lama hadirat. Astagfirullah.
hilang stres. Istighfar baru la ilaha illallah. Itulah sebenarnya rihlah perjalanan orang beriman, ya, rekreasi rohani namanya. Jadi kalau ada masalah jangan ke narkoba, jangan ke perempuan, jangan kemana-mana. Kalau sih selesai semua. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika orang sudah beribadah, Allah akan memberikannya ilmu tanpa perantara. Inilah yang disebut ilmu laduni. Maka dia akan mengenal Allah karena dikenalkan oleh Allah dan beribadah kepada Allah dengan ajaran langsung dari Allah. Ini seperti halnya Nabi Khidir alaihissalam. Di alam hakikat seorang akan menyaksikan berbagai ruh kursi. Coba lihat. Kalau sudah sampai sini, kalau bahasanya Pak, Allah saja bisa disaksikan, Dia saja bisa dikenali. Bagaimana dengan alam ruh? Tidak ada yang lebih gaib daripada Allah. Maka kalian nanti akan menyaksikan berbagai ruh suci, dan Dia akan mengenal Nabi Muhammad. Kita akan bertemu secara langsung. Nabi itu tidak jauh, alam ruh itu tidak terhijab oleh dinding-dinding. Maka Quraisy mengatakan, saya tidak tahu dari mana dapatnya. Alam ruh itu seperti ruang kaca, ruang cermin, ruang kaca. Kita lihat sana, kelihatan belakang. Kita lihat sini, kelihatan sama. Kita lihat sana, kelihatan sama. Ini ruang kaca. Kita di sana, kelihatan semua. Itulah yang dimiliki Nabi. Ketika Nabi sholat, apa jawabannya? Setelah sholat, ya sahabat, jangan kalian pikir aku di depan, kalian di belakang, aku tak tahu apa yang kalian lakukan. Enggak, di depan aku, di belakang aku, sama saja. Aku bisa lihat kalian semua. Karena ilmu Nabi, ilmu robbani, meliputi pengetahuan. Akalnya akal kuli. Kenapa itu semua? Sama beliau. Makanya ketika dalam di belakang, Allah, ya Allah, Rabbana lakal hamd. Siapa tadi yang mengucapkan Rabbana lakal hamd? Tasbih. Saya Rasul. Aku melihat dari 12 malaikat tadi mengangkat. Berdoa kalau mengangkat tasbih. Padahal tadi juga tahu. Apa boleh tidak sunnah? Beliau khusyuk, dia menatap Allah dan Allah tunjukkan. Sambil berdialog menatap Allah, Allah tunjukkan Allah tunjukkan malaikat. Karena di alam ruh mengikuti seperti ruang cermin kalau bahasa Indonesia. Maka jangan heran karena ada orang yang maaf. Ya, ini ilmunya sebenarnya tinggi. Kalau disampaikan kepada orang tak belajar tasawuf, jadi etika, bahan etika. Cuma saya jelaskan karena ini baru bersama. Bahasa kumpul. Itu dia jarak makam Rasul, itu goyang makamnya. Kedua rohani Rasul, dicium lututnya. Ini untuk orang tertentu bahan tertawaan. Kenapa? Karena tidak ngerti alam ruh. Alam ruh itu bisa saja apa terjadi. Mau bawa ke langit sana pakai ruh. Saya sekarang bisa ke Mekah, tapi rohani. Kalau Bapak tidak percaya, semua orang yang kasar di sana, seandainya orang kasar di sana, dia lihat nggak kalau saya di belakang? Dia lihat. Dia lihat, Pak. Tapi yang kasar, kalau nggak kasar nggak dia lihat. Innamal a'malu binniyat. Ini rahasia. Yang bergoyang-goyang itu bukan jahil, itu penampakan ruh. Seperti mimpi dia kasar. Yang bergoyang-goyang itu ya alam seperti mimpi. Lalu Nabi mencium lututnya, itu ada makna. Mau Nabi cium kening, mau nyium mata, mau nyium telinga. Wah, terserah bisa saja kan. Tetapi yang dicium secara rohani. Kalau makomnya sudah seperti apa sepupu,
dia tidak dusta itu Pak. Nggak bohong itu. Cuman kalau Bapak nggak belajar dalam guru, ya bohong. Dibilanglah apa. Makanya di sini saya sebut tadi, bahwa Allah saja bisa dikenali. Misalnya bisa disaksikan, gimana? Gimana alam jin? Lebih parah lagi lah alam kasat mata. Makanya Nabi, rapatkan sapi, rapatkan. Sapi yang tidak rapat renggang, nanti ada anak setan berbentuk kambing. Kalau Nabi tidak lihat, mana bisa Nabi ngomong? Karena dilihat Nabi lah itu. Apakah itu khusus buat Nabi? Cari dalilnya. Tidak ada. Dalil mengatakan kasar itu khusus buat Nabi. Tidak ada dalilnya. Jadi kalau nggak ada dalil membatasi buat Nabi, kenapa Anda membatasinya? Hanya berlaku pada Nabi. Allah saja tidak membatasinya. Rasul juga tidak menyebut itu untuk dirinya sendiri. Oh, berani-beranian Anda mendahului Allah dan Rasulnya. Kan begitu jadinya Pak. Ya kan? Ilmu kenabian kan begitu. Nah ini bisa kita pahami dengan mudah kalau kita belajar kita tahu mendalam. Oh, begini rupanya. Oh, pantasnya begini. Oh, begini rupanya. Oh, banyak doa. Tapi kalau kita akan mendalam, jadi bahan tertawaan. Apa-apaan terus. Hebat diciptakan keututnya. Itu wali besar Pak. Wafatnya meninggal sempurna. Itu secara rohani. Ini dalam sekutu cahaya Allah, cahaya terang sekali. Wali itu terang sekali percaya. Itu wali besar. Nggak sekumpul itu. Secara rohani ya orang kasar. Tapi kalau nggak kasar jadi bahan ejekan. Ya. Banyak yang rahasia sebenarnya. Kadang-kadang kita membatasi diri juga menyampaikannya Pak. Tapi kalau ulama besar mereka meninggal kemarin, ya Allah, guru-guru kita yang kasar, ruhaninya oleh nggak ngerti, nggak kenal Allah. Kenapa? Kalau bahasa saya di sini, walaupun 1000 hafal kitab, ribuan kitab hafal, tapi belum kenal Allah, nggak bisa disebut dengan alim. Bagaimana yang dihafal, yang dikenal cuma guru-guru? Teks-teks saja. Al-Quran, hadis yang dikenali apa? Teksnya saja. Hakikatnya nggak dikenali. Siapa pemiliknya? Dari mana dia datang itu? Sumbernya siapa ya? Ibarat kita membaca surat cinta, tak kenal kita orangnya. Oh, kita baca saja, pasti kita mabuk di sini. Tiba-tiba kita berangkat. Nah, ketemu orangnya yang menulis buku ini, tapi kita nggak kenal. Kita nggak kenal. Apa dia mau nyambung Bapak sendiri nggak kenal, cuma baca-baca doang. Bapak idola dengan seorang ahli syair di Mekah, Madinah. Tak tahu, tak kenal orangnya, hanya baca bukunya. Sampai ke Mekah, Madinah, ya baca bukunya lagi. Di depan itu orangnya, kita tidak kenal. Lingkungan juga lah. Tapi kalau yang kenal dia, yang mengucapkannya, begitu kita baca bergetar hati kita, menangis kita bacanya, ketemu lagi orangnya, langsung kita beri, langsung kita merasakan kenikmatan. Ini, oh itu kan, ternyata tahu orang, gitu. Karena kerinduan setelah membaca ayat-ayatnya. Nah, itu situlah pentingnya ilmu hakikat ini, mengantarkan kita kepada kenal dengan zat sampai kepada zat. Kalau tidak belajar hakikat, maka dia tidak akan sampai kepada makom zat. Maka manusia tidak mencapai ilmu hakikat ini tidak dapat dikatakan ahli, walaupun dia telah membaca menguasai 1.000.000 kitab. La ya belum ila ruhaniyah. Al-Ba'albin minal kitab, walaupun dia qara'a al-Ba'albin, walaupun dia membaca ribuan kitab, la ya belum ila, tidak bisa dikatakan ahli rohani. Ulama-ulama spiritual, karena yang begitu
Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu, 4 ilmu tadi, syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat untuk kesempurnaan kita. Ya. Sering dikutip para ulama-ulama kita, ya, walaupun kadang-kadang ada di sini kutip hadis-hadis yang lemah untuk apa namanya motivasi, ya. Kadang diumpamakan Bapak Ibu ilmu hakikat itu yang terakhir ini sekedar ini aja mantapkan pemahaman sebelum tanya jawab. Ya ini nah kalau dihubungkan ke alam, ini ilmu syariat, alam mulki, ke alam nyata, tarikat tersambung ke alam mahfuz, kalau ma'rifat ke alam jabarut, hakikat baru wilayah lain. Ya. Kalau disambungkan ilmunya dalam ilmu tasawuf sebenarnya